Hai sahabat pasar modal, kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara kesayangan kita semua di Seni Pasar Modal. Kembali lagi di program Nanam Bulus, salah satu program yang ngebahas mengenai masalah-masalah keuangan yang terjadi dan tentunya kita cari bersama solusinya seperti apa. Tentunya tujuannya sama, satu, yaitu adalah menuju financial freedom. Untuk hari ini temanya cukup menarik nih, yaitu adalah membahas mengenai uang. Siapa di antara semua sobat pasar modal yang gak butuh yang namanya uang? Pasti setiap individu membutuhkan uang. Kata orang, uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Uang itu gak hanya berbentuk yang namanya cash, tapi ada uang dalam bentuk yang lainnya. Nanti gue akan jelasin lebih lanjut. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di bawah ini. Oke, sobat pasar modal, kita mulai aja. Check it out. Uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, dalam hal ini Indonesia, baik berupa kertas, emas, perak, dan logam lainnya dalam bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sudah menjadi alat pembayaran yang tentunya di era modern ini udah menjadi hal yang lumrah bahwa uang sebagai alat tukar. Awal mulanya, sedikit histori nih sobat pasar modal. Masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu, masyarakat lebih mengenal yang namanya sistem barter atau sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar dengan barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Seiring perkembangan zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan sistem barter. Bayangin, lemari lu tuker dengan yang lain kan berat, kayak gitu. Makanya terciptalah yang namanya sistem barter dalam bentuk uang ini. Kemudian seiring perkembangan zaman muncullah yang namanya uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu. Di Indonesia, lembaga negara yang berhak mencetak uang itu adalah Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Hingga sekarang nih, Perum Peruri adalah salah satu atau satu-satunya lembaga BUMN yang berhak dan bisa memproduksi uang, baik itu logam maupun kertas. Di luar itu semua, maka disebut sebagai uang palsu. Sobat pasar modal, terdapat bermacam jenis-jenis uang yang saat ini dipakai oleh masyarakat. Yaitu yang pertama, yaitu berdasarkan lembaga. Maksudnya gimana nih berdasarkan lembaga? Nah, berdasarkan lembaga ini yaitu dimana uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kartal merupakan uang yang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Yang kedua, tentang uang giral. Uang giral merupakan jenis uang nih sobat pasar modal yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank, yang pada umumnya yang bisa digunakan kapan saja. Yang kedua, berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan pembuatannya yaitu dibagi menjadi dua juga sobat pasar modal. Yaitu yang pertama adalah uang logam. Kita tahu yang sering kita pakai nih uang logam kita ini terbuat dari bahan-bahan logam yang biasanya campuran antara emas ataupun perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi serta mudah dikenali.
uang logam pun memiliki 3 nilai, yaitu nilai intrinsik, nominal, dan real. Yang kedua tentunya uang kertas. Uang kertas yaitu uang yang terbuat dari kertas atau sejenis yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu atau kode unik tertentu. Yang ketiga yaitu berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai, uang dikategorikan dalam jenis uang penuh dan uang tanda. Maksudnya apa sobat pasar modal? Ada yang tahu? Uang penuh yaitu adalah uang yang dimana jika nilai yang tertera di atas uang yang sama dengan jumlah nilai dari bahan yang digunakan. Misalnya, uang tersebut adalah emas, maka jumlah nilai bahan pembuatnya harus sama dengan nilai uang emas tersebut. Sedangkan uang tanda yaitu adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatnya. Misalnya nih, pemerintah ingin membuat uang dengan nilai Rp100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya Rp50.000. Itu merupakan salah satu contoh tanda dari yang namanya uang tanda. Nah, di next video kita akan menjelaskan tentang yang namanya uang dan uang lagi. Jadi jangan sampai bosen tentang yang namanya ngebahas mengenai uang, karena akan selalu seru ngebahas mengenai uang sobat pasar modal. Oleh karena itu, kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di bawah ini. Oke, sobat pasar modal, gue Fajar Sidik pamit. See you, bye-bye.